Halo teman-teman pejuang ASN 2024. Kembali lagi kita latihan soal, yaitu soal wawancara P3K dengan submateri kejujuran. Untuk semua formasi guru, nakes, dan tenaga teknis, dijamin soal hots dan terbaru 2024 sesuai kisi-kisi terbaru, yaitu Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Nah, di sana terdapat kisi-kisi P3K. Perlu kita ketahui kisi-kisi tersebut terdapat 6 komponen, 1 kejujuran, 2 komitmen, 3 keadilan, 4 etika, dan 5 kepatuhan. Hari ini kita fokus pada yang kejujuran saja untuk wawancaranya. Kalau mau lihat video tentang kisi-kisi yang lain, boleh membuka channel kami dan menyaksikan berbagai video yang sudah tersedia. Nomor 1. Saya menerima instruksi dari atasan untuk menyelesaikan tugas dengan cara tertentu. Tetapi saya menemukan metode yang lebih efisien. Bagaimana saya menyikapi hal ini? A. Melaporkan kepada atasan bahwa saya memiliki alternatif metode yang lebih efisien. B. Menjalankan tugas sesuai instruksi atasan tanpa memberikan masukan. C. Menggunakan metode saya tanpa melapor kepada atasan untuk menghemat waktu. D. Menggabungkan metode atasan dan metode saya tanpa memberitahunya. Yuk teman-teman, kira-kira soal yang ini jawabannya apa ya? Kita lihat. Opsi 4 poin ada di A, yaitu melaporkan kepada atasan bahwa saya memiliki alternatif metode yang lebih efisien, gitu ya. Masalahnya di dalam soal adalah saya sudah menerima instruksi dari atasan menyelesaikan tugas dengan cara tertentu, tetapi di perjalanan nih menemukan metode yang lebih efisien, gitu ya. Maka ya laporkan kepada atasan bahwa saya memiliki alternatif metode yang lebih efisien, gitu ya. Karena apa? Kalau nggak dimanfaatkan metode yang efisien ini ya rasanya rugi ya teman-teman ya. Karena ini kan pasti berdampak positif bagi keberlangsungan penyelesaian tugasnya gitu. Pembahasannya, jawaban A mencerminkan kejujuran, inisiatif, dan rasa hormat terhadap instruksi atasan ya. Jadi kenapa harus melaporkan? Karena ini bentuk kejujuran kita bahwa kita sudah menemukan cara yang lebih efisien, terus inisiatif kita ya menyampaikan itu kepada atasan kita, karena kalau kita main ambil tindakan sendiri berarti kita tidak hormat terhadap instruksi yang sudah diberikan ya, kurang hormat terhadap atasan kita itu. Jadi tetap harus melapor terlebih dahulu. Kemudian jawaban D 3 poin, menggabungkan metode atasan dan metode saya tanpa memberitahunya. Menggabungkan mungkin menjadi opsi yang bagus gitu ya teman-teman, tetapi tanpa memberitahunya, nah ini yang menjadi masalah karena kita beresiko jika metode tersebut gagal, kita dianggap orang yang tidak melaksanakan instruksi dengan baik gitu ya. Kemudian 2 poin ada di B, menjalankan tugas sesuai instruksi atasan tanpa memberikan masukan. Nah ini tinggal mengikuti saja, tetapi tidak inovatif ya, tidak melakukan pembaruan-pembaruan, tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian, padahal ada peluang tuh untuk menggunakan metode yang lebih efisien. Baru kemudian 1 poinnya di C, menggunakan metode saya tanpa melapor kepada atasan untuk menghemat waktu. Tadi ya, artinya ini berkurang respect kita terhadap atasan kita karena tidak ada komunikasi ya. Bentuk penyampaian ketika instruksi itu sudah diberikan, tetapi dalam pelaksanaan kita menemukan metode baru, ya lebih baik kita laporkan dulu, kita sampaikan dulu gitu ya. Soal kedua, atasan saya meminta pendapat tentang keberhasilan sebuah program yang dijalankan tim. Saya mengetahui bahwa ada kekurangan yang signifikan, tetapi atasan tampak puas. Apa yang saya lakukan? Menyampaikan kekurangan tersebut dengan memberikan usulan perbaikan untuk masa depan. B. Menyatakan setuju dengan pandangan atasan agar tidak merusak suasana kerja. C. Memberikan masukan secara halus tanpa terlalu menonjolkan kekurangan. D. Menunggu hingga suasana memungkinkan sebelum menyampaikan kekurangan. Ya teman-teman, jawaban dari soal nomor 2 adalah yang ya. 4 poinnya ada di A, menyampaikan kekurangan tersebut dengan memberikan usulan perbaikan untuk masa depan. Pertanyaannya atau masalahnya adalah atasan meminta pendapat ya tentang keberhasilan program yang dijalankan tim. Saya tahu nih bahwa ada kekurangan di situ yang signifikan ya, tapi atasan tetap puas gitu. Yang saya lakukan apa? Sampaikan atau enggak kira-kira teman-teman? Nah tetap sampaikan saja kekurangan tersebut, tetapi kita sampaikan juga apa usulan perbaikan untuk masa depan gitu ya. Ini unsur kejujuran teman-teman, sesuai kisi-kisi. Kalau memang ada kekurangan, sampaikan kekurangan tersebut sebagai bentuk evaluasi dan
apa solusi dari kekurangan itu ya. Usulan perbaikannya apa untuk kedepannya gitu. Jawaban A menekankan kejujuran dan fokus pada perbaikan jangka panjang. Nah, ada jawaban lain yaitu C, memberikan masukan secara halus tanpa terlalu menonjolkan kekurangan. Ini lebih halus ya, samar-samar nih. Gitu ya. Yang B ini, yang C berarti ya. Yang C ini baik tetapi kurang eksplisit. Kenapa nggak langsung aja sampaikan secara tegas, secara lugas gitu ya. 2 poin di D, menunggu hingga suasana memungkinkan sebelum menyampaikan kekurangan. Ini lambat teman-teman. Jadi momentumnya hilang. Nanti momentumnya sudah berubah tuh. Yang tadinya mungkin lagi seneng atasannya karena hasilnya terlihat bagus. Ketika kita sampaikan di momen yang salah, bisa jadi nanti marah gitu ya. Maka momentum ini jangan sampai hilang. 1 poin di B, menyatakan setuju dengan pandangan atasan agar tidak merusak suasana kerja. Ya, tapi tidak ada unsur kejujuran ya kalau yang B. Lanjut nomor 3 teman-teman. Saya diberi tugas oleh atasan untuk menyusun laporan tahunan dengan tenggat waktu yang ketat. Namun saya menyadari bahwa data yang disediakan tidak lengkap dan memerlukan waktu tambahan untuk dikumpulkan. Apa langkah terbaik saya? A, menyelesaikan laporan sesuai tenggat waktu meskipun datanya tidak lengkap. B, melaporkan kepada atasan bahwa data tidak lengkap dan meminta perpanjangan waktu. C, menggunakan data yang ada sambil menjelaskan bagian yang kurang saat menyerahkan laporan. D, menggunakan data lain yang mirip untuk mengisi kekurangan tanpa melibatkan atasan. Ya teman-teman, kira-kira jawaban 4 poinnya di mana? Ya, sambil menunggu jawaban, boleh like dan subscribe teman-teman karena video berikutnya masih banyak lagi. Jawaban 4 poin ada di B, melaporkan kepada atasan bahwa data tidak lengkap dan meminta perpanjangan waktu. Ya teman-teman, ini kasusnya adalah kita diberi tugas oleh atasan membuat laporan tahunan. Waktunya pendek gitu ya. Tetapi datanya tidak lengkap. Ya, memerlukan waktu tambahan untuk dikumpulkan gitu ya. Kalau kita mau jujur harus lengkapi dulu datanya ya biar hasilnya maksimal. Ini bentuk kejujuran. Maka laporkan kepada atasan bahwa data tidak lengkap dan meminta perpanjangan waktu. Ini terkesannya molor dong ya. Tetapi ini positifnya adalah kita jujur menyampaikan kondisi yang sesungguhnya. Baru kemudian C, menggunakan data yang ada sambil menjelaskan bagian yang kurang saat menyerahkan laporan. Ini lebih on time ya. Tetapi datanya menjadi apa adanya. Ini kurang baiknya ya, nanti hasilnya menjadi tidak maksimal. Gitu teman-teman. Oke, 2 poin ada di A, menyelesaikan laporan sesuai tenggat waktu meskipun datanya tidak lengkap. Ini juga gerusa-gerusu akhirnya ya teman-teman. Kemudian jawaban 1 poin ada di D, menggunakan data lain yang mirip untuk mengisi kekurangan tanpa melibatkan atasan. 1 jelas salah total nih. Nah yang B, menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab untuk menghasilkan laporan berkualitas. A dan D, tindakan kurang jujur karena tidak transparan ya. A dan D ini tidak transparan. Nah kalau yang C ini masih bisa dipertimbangkan sebenarnya. Dapat diterima tetapi menunjukkan kurangnya upaya untuk melengkapi data ya. Ketika jujur tetap prioritasnya adalah bagaimana hasil kerja itu maksimal. Nah itu yang jangan sampai dilupakan. Nomor 4. Saya diminta menyelesaikan sebuah laporan kompleks dalam waktu singkat, tetapi saya merasa tidak memiliki kompetensi penuh untuk tugas tersebut. Apa langkah saya? A, berusaha menyelesaikan tugas sebisa mungkin tanpa meminta bantuan. B, melaporkan kepada atasan bahwa saya memerlukan bantuan atau pelatihan tambahan. C, membagi tugas kepada rekan kerja tanpa memberitahu atasan. D, menyelesaikan sebagian tugas yang saya kuasai dan menyerahkan sisanya kepada atasan. Yo teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana ya? Kita lihat opsi 4 poin ada di B, melaporkan kepada atasan bahwa saya memerlukan bantuan atau pelatihan tambahan gitu ya. Ini kita harus jujur sampaikan karena kita tidak memiliki kompetensi penuh untuk tugas tersebut. Bahaya kalau dilanjutkan, bahaya kalau dipaksakan, nanti hasilnya menjadi tidak maksimal atau bahkan mungkin salah gitu ya teman-teman. Maka laporkan, kita perlu bantuan orang lain yang lebih profesional, yang lebih pengalaman atau pelatihan tambahan supaya kita tidak lagi
gagal, supaya kita tidak menguasai kompetensi. Harus mampu tuh, supaya kita mampu lah intinya ya. Pilihan B mencerminkan kejujuran tentang keterbatasan sekaligus menunjukkan inisiatif untuk mencari solusi. A berusaha menyelesaikan tugas sebisa mungkin tanpa meminta bantuan. Ini mandiri sih, tetapi kenyataannya kita nggak punya kompetensi ya yang penuh untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian D-nya, D malah 3 poin ini. Menyelesaikan sebagian tugas yang saya kuasai dan menyerahkan sisanya kepada atasan. Ini kan sebagiannya kita kerjain, tapi sebagiannya lagi kita lempar lagi ke atasan. Kurang bagus juga bagi profesionalitas ya. C, membagi tugas kepada rekan kerja tanpa meminta atasan. Ini ngelempar tugas ya. Atau share tugas tapi ya bukan pada tempatnya. Sebaiknya kalau mau seperti ini kita harus sampaikan kepada atasan. Soal kelima, saat mengerjakan tugas, saya menyadari bahwa ada ketidaksesuaian antara instruksi awal dengan hasil yang diharapkan oleh atasan. Apa langkah saya? A. Menyelesaikan tugas sesuai instruksi awal tanpa mempertimbangkan hasil yang diharapkan. B. Mengubah cara kerja agar sesuai dengan hasil yang diharapkan tanpa memberitahu atasan. B. Menghubungi atasan untuk mendiskusikan perbedaan ini sebelum melanjutkan tugas. Dia menyelesaikan tugas sesuai instruksi awal, tetapi mencatat perbedaan untuk dibahas nanti. Yuk teman-teman pejuang SN, kira-kira jawabannya apa ya? Ya, menghubungi atasan untuk mendiskusikan perbedaan ini sebelum melanjutkan tugas. Ya, ini kondisinya saat mengerjakan tugas. Saya menyadari bahwa ada ketidaksesuaian antara instruksi awal dengan hasil yang diharapkan oleh atasan. Instruksi sama hasil nggak sesuai. Langkahnya apa? Hubungi atasan. Diskusikan perbedaan ini antara hasil dengan keinginan di awal, dengan instruksi di awal gitu ya. Jadi sebelum melanjutkan tugas diskusi dulu, nih kayak gini ternyata komandan, nah, ini gini kayak ternyata bos, ini begini ternyata pak manajer, bahwa hasilnya nggak sesuai yang diinstruksikan gitu ya. Sampaikan biar nanti barangkali ada penyesuaian, barangkali ada pengubahan aturan, barangkali ada pengubahan instruksi dan sebagainya. Gitu ya. Pilihan C mencerminkan kejujuran, komunikasi yang baik dan tanggung jawab dan dalam memastikan hasil terbaik. A dan B kurang transparan, D kurang proaktif. Ya, D bagus nggak ya? D menyelesaikan tugas sesuai instruksi awal tetapi mencatat perbedaan untuk dibahas nanti. Ya, kurang proaktif benar. Ya, padahal kalau kondisinya bisa dicegah, misalnya hasilnya buruk nih, kita cegah dari awal, maka tidak semakin buruk hasil akhirnya gitu ya. Jadi di pertengahan jalan nih, saat mengerjakan kita sudah tahu hasilnya tidak sesuai instruksi. Bisa kita stop, kita laporkan dulu sebaiknya ya. 2 poin di A, menyelesaikan tugas tersebut, menyelesaikan tugas sesuai instruksi awal tanpa mempertimbangkan hasil yang diharapkan. Ini nggak bagus ya, nggak mempertimbangkan hasil itu nggak bagus. B, mengubah cara kerja agar sesuai dengan hasil yang diharapkan tanpa memberitahu atasan, ini juga kurang bagus ya. Sepihak aja nih. Kurang bagus teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe tentu saja teman-teman. Sukses itu nyata. Selamat pejuang-pejuang ASN. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan kisi-kisi yang berbeda. Dadah.